Bahkan Siswanto mengaku dia merobek korbannya, lalu dia meminum cairan merah dari dalam perutnya. Katanya sih itu bikin dia ngerasa. Hai Besti, balik lagi sama aku Sandra Kirana di cerita kecil-kecilan. Jakarta di tahun 1990 itu lagi memperlihatkan kegemerlapan sebagai ibu kota yang lagi berkembang. Tapi di tengah hiruk pikuk kota Jakarta saat itu ternyata tersimpan kasus yang mengerikan sekaligus sadis yang meliputi anak-anak di bawah umur. Gen milenial pasti nggak asing lagi sama sebutan robot gedek. Ya, robot gedek ini jadi jurus jitu orang tua untuk menakut-nakuti anaknya ketika berbuat nakal. Khususnya anak-anak di ibu kota Jakarta. Jadi siapa sih robot gedek ini? Dia adalah pria bernama Siswanto, kelahiran tahun 1963 di Batang, Jawa Tengah. Siswanto adalah seorang pemulung, tunawisma, tidak punya pekerjaan, dan hidup di jalanan di sekitaran Pasar Senen sampai Kemayoran. Kenapa sampai disebut robot gedek? Karena Siswanto ini mempunyai kaki yang cacat sehingga kakinya itu diseret-seret kalau jalan, makanya disebutnya robot gedek. Dengan penampilan fisik yang lemah dan terlihat kasihan gitu ya, ternyata si Siswanto ini seorang predator yang kejam terhadap anak-anak berusia kisaran 11 sampai 15 tahun di Jakarta saat itu. Nah, korban Siswanto ini juga adalah anak-anak jalanan yang tidak punya rumah, tidak punya identitas, tidak punya orang tua, dan hidup terasingkan di tengah kota Jakarta yang mewah. Modusnya si Siswanto ini dia bakal bikin anak-anak rasa nyaman, kayak, kamu udah makan belum? Kalau belum, ayo kita cari makan. Atau ini ada uang 1.000 buat kamu. Nah, si anak-anak jalan ini kan nggak punya sosok figur orang tua. Jadi ketika si Siswanto melakukan itu, anak-anak akan merasakan nyaman, terus menganggap si Siswanto ini adalah figur yang bisa melindungi mereka dari kerasnya kota Jakarta. Nah, setelah si anak-anak ini merasa nyaman, Siswanto akan membawa mereka ke sebuah gedung kosong bekas bandara terbengkalai dan melakukan aksinya. Di sana Siswanto ini melahirkan anak-anak secara seksual, terus dia cek lehernya pakai plastik, dan setelah meninggal dunia, anak-anak ini dipotong-potongnya lah. Bahkan Siswanto mengaku dia merobek korbannya, lalu dia meminum cairan merah dari dalam perutnya. Katanya sih itu bikin dia ngerasa seger buger. Total korban Siswanto ini ada 12. Namun yang ditemukan polisi cuma ada 8. Dan yang bisa diidentifikasi cuma 3. Bayangin sehancur apa kondisi korban-korbannya Siswanto sampai cuma 3 dari 12 yang bisa diidentifikasi jasadnya. Korban yang berhasil diidentifikasi ini bernama Wisnu Ibnu Pramoto, umur 13 tahun, Adri Rionaldo Simamora usia 15 tahun, juga Abdul Roshid berusia 12 tahun. Nah, polisi sempat nemuin jalan buntu karena nggak ada saksi, terus korbannya juga sulit diidentifikasi. Secara kan anak-anak ini itu anak-anak jalanan, boro-boro punya identitas, bersekolah aja enggak, punya orang tua aja enggak, jadi polisi saat itu sulit banget untuk mengungkap kasus si robot gedek ini. Setelah menelusuri kasus ini secara menyeluruh, polisi akhirnya bisa mendapatkan seorang saksi yang melihat seorang anak terakhir terlihat dengan Siswanto. Saksi ini bernama Babe alias Bekuni yang bilang di pengadilan bahwa iya, saya melihat Siswanto dengan anak ini terakhir kali dibawa ke bekas bandara terbengkalai tadi. Pada akhirnya Siswanto diringkus oleh pihak berwajib di kampungnya di Jawa Tengah. Dan Siswanto pun pada saat itu langsung melakukan persidangan. Siswanto dijerat dengan pasal 304 KUHP dengan ancaman hukuman eksekusi. Namun setelah 10 tahun mendekat di lapas Nusa Kambangan, sambil Siswanto menunggu jadwal eksekusinya, ternyata dia meninggal dunia pada tanggal 26 Maret tahun 2007 karena penyakit komplikasi yang dideritanya.
Kasusnya sampai sini aja? Enggak. Ini ada teori konspirasi yang beredar di masyarakat tentang kasus Siswanto. Kalian ingat nggak tadi aku bilang polisi mempunyai seorang saksi yang bernama Baekuni atau Babe. Nah, si Babe ini di tahun 2010 juga tertangkap dengan modus operandi yang sama Siswanto. Dia membuat nyaman anak-anak, melakukan pelecehan, menghilangkan nyawanya, memotong-motong, juga membuangnya di mana aja. Modusnya, pola kejahatannya benar-benar sama banget sama Siswanto. Nah, karena modusnya ini sama persis, beredarlah teori-teori konspirasi di masyarakat bahwa mungkin gak sih Siswanto ini dikambing hitamkan sama si Baekuni, disuruh ngaku agar dia bisa tetap terbebas dari hukuman. Saat itu media-media menyiarkan kasus Baekuni ini yang menyangkut pautkan kasusnya ini dengan kasusnya Siswanto. Namun sampai saat ini polisi tidak pernah mengkonfirmasi bahwa dua kasus ini ada keterkaitan. Jadi Babe dihukum dengan kasus yang berbeda. Menurut kalian, Siswanto ini benar-benar menghilangkan nyawa atau cuma dikambing hitamkan? Atau mungkin si Babe ini terinspirasi dari kasusnya Siswanto? Komen di bawah. Nah, jadi itu kisah tragis yang meliputi anak-anak jalanan di kota Jakarta yang mewah. Namun ternyata terselip kisah tragis juga sadis yang seringkali terlupakan. Kira-kira kisah apa lagi yang harus aku ceritain di video selanjutnya? Jangan lupa komen di bawah dan juga klik tombol subscribe, nyalain loncengnya biar aku semangat buat cerita tentang kisah-kisah lain di video selanjutnya. Bye bestie!